Karena emang dunia itu sedikit tapi dibagi rame-rame. Surga itu banyak tapi dibagi sedikitan. Ketika kita sebagai manusia ini, saya pribadi kalau bisa ngelihat apalagi mungkin yang seumuran dengan saya gitu ya, udah kayak lebih sukses, mungkin lebih bahagia, lebih bisa kemana-mana gitu secara pencapaian banyak gitu. Ya. Tapi kenapa secara pribadi itu ada rasa di dalam diri ini sebagai manusia ya, kayak akhirnya membandingkan gitu, kayak oh kenapa ya dia bisa, terus kenapa aku belum misalnya. Terus kayak ada rasa-rasa kayak pengen juga, mungkin lebih jauhnya kalau itu ya iri lah, cemburu lah gitu. Itu kenapa bisa seperti itu sebagai sifat dasar manusia yang akhirnya kita mungkin nggak ngelihat dari TikTok aja, tapi dari lihat ke semuanya, cerita teman, ngelihat di TV gitu. Kenapa ada hal yang bisa seperti itu gitu? Wah. Pertama ini pengalaman pribadi ya. Semua kita kan pernah cemburu dan pernah pengen apa yang orang lain punya. Ya. Itu udah menjadi sebuah ujian fitrah manusia. Ujian fitrah manusia. Ya, bukan hanya fitrah tapi ujian. Karena fitrah ini ada yang anugerah, ada yang ujian. Jangan mentang-mentang fitrah terus kita jadi cari validasi, pembenaran lah. Oh ini kan fitrah, ini kan manusiawi ya, tapi ujian. Ada juga fitrah tapi anugerah gitu. Nah, keinginan memiliki apa yang orang lain miliki itu adalah salah satu ujian fitrah manusia. Artinya semua orang tuh punya rasa kayak gitu. Aku juga punya dalam konteks duniawi, dalam konteks karir, dalam konteks keluarga gitu kan. Kalau dalam konteks akhirat itu justru anugerah sih. Bagus ya, bagus lah. Ya, karena tidak ada orang yang menginginkan akhirat itu yang sengsara itu nggak ada. Nggak ada orang yang menginginkan surga terus dia jadi kayak self pressure gitu, ngalamin tekanan batin atau apa, nggak ada. Yang ada menginginkan dunia. Kenapa? Karena emang dunia itu sedikit tapi dibagi rame-rame. Surga itu banyak tapi dibagi sedikitan. Kan itu filosofi berpikirnya. Tapi yang mau aku sampaikan adalah perasaan kayak gitu tuh normal. Semua orang punya. Jadi bukan hanya orang yang belum hijrah atau yang baru hijrah. Bahkan seorang ulama, seorang ustadz, dia punya juga perasaan kayak gitu. Perasaan ingin atau menginginkan sesuatu yang orang lain punya. Terus bukan berarti kurang iman gitu ya. Bukan berarti kurang iman. Itu memang tadi ujian fitrah manusia. Yang jadi pertanyaannya adalah kita mau mengkonversi itu jadi apa? Jadi kedengkian dan iri hati atau jadi sebuah motivasi? Aku tipe orang yang setiap ngelihat sesuatu yang hebat, yang lebih pada orang lain, itu jadi motivasi, bukan jadi iri dengki. Apa bedanya iri dengki dengan motivasi? Iri dengki itu kayak melupakan effortnya, melupakan perjuangannya, melupakan. Jadi kita tuh lebih senang untuk hanya membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Padahal kalau jadi motivasi, kita fokus building our life. Jadi kita kayak benar-benar cuman fokus mau membangun kehidupan kita ketimbang cuman comparison. Oh dia gini, aku gini, dia gitu, kita gitu, dan seterusnya. Itu tuh iri. Kalau udah sampai dengki, kita pengen dia jatuh gitu. Kalau dia jatuh, kita happy. Kalau iri, ngebandingin. Kok kita nggak gitu ya? Habis energi hanya untuk ngebandingin doang. Tapi kalau motivasi, justru dia jadi kayak dibawa menjadi sebuah spirit, menjadi sebuah bahan bakar untuk dia build kehidupan dia sendiri gitu. Dia mulai apa, dia fokus ngerjain apa, ke sana arahnya. Jadi bukan nggak mungkin nggak ada perasaan itu, ada. Cuman konversinya aja beda-beda setiap orang. Ada yang mengkonversi jadi iri dan dengki, ada yang mengkonversi menjadi spirit dan motivasi.